harga plastik yang melambung, ada satu jawaban sederhana yang kembali menguat. Daun-daun pembungkus makanan, bahan alami yang justru jadi jawaban di tengah krisis yang terjadi. Justru lebih bersih dan dia tidak teroksidasi karena kan tertutupnya bagus. Kita bandingkan sama kita menggunakan styrofoam atau kotak makan. Siapa yang tak kenal pecel? Sajian sayuran lengkap dengan bumbu kacang ini memang telah populer akan kelezatannya. Banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu pecel legendaris tentulah pecel Madiun. Campuran sayuran hijau, irisan mentimun, toge, dan kemangi seolah menjadi takdir bagi siraman bumbu kacang di atasnya. Ditambah lauk lain pun bisa, tapi yang membuat lezat pecel bukan hanya hidangannya saja. Ternyata ada pengaruh besar dari daun pisang yang digunakan sebagai pincuk alias wadah pecel itu sendiri. Rasanya itu kayak enak banget, jadinya kayak pas dicium ke aromanya tuh kayak wanginya tuh beda, lebih meresap bumbunya dan aroma daun jati dan daun pisangnya tuh menyatu dengan baik. Enak banget. Meskipun kita tuh banyak nih ya, kalau sekarang kan udah ada kertas nasi, pakai plastik segala macem, tapi lebih top pakai tradisional itu daun jati, daun pisang. Ya, sebagai salah satu wadah tradisional berbentuk lekukan, pincuk daun pisang memang masih dipakai sebagian besar pedagang makanan di tanah air. Di tengah gempuran kemasan styrofoam atau plastik, daun pisang masih menjadi andalan. Sebenarnya ada rahasia apa di balik daun pisang tersebut? Sudah pasti sih, memang yang paling utama dipakai itu memang lebih dari segi flavornya. Aroma yang ketika dipakai daun pisang atau dengan daun-daun yang lain itu memberikan rasa yang spesifik. Ditambah lagi dengan keterampilan yang membungkusnya. Kalau misalnya mereka cukup terampil, mereka bisa membuatnya dengan menjadi lebih cantik. Jadi sebagai presentasi juga, selain aroma dan juga sebagai presentasi. Tak sekedar sebagai bungkus makanan yang matang, daun pisang bahkan berfungsi sebagai wadah untuk memasak. Dari pepes, botok, sampai kue tradisional seperti bacang. Dalam olahan pepes, daun pisang bahkan menunjukkan keistimewaan lainnya. Pasalnya, pepes biasa dimasak dengan dua cara, dikukus saja ataupun juga dibakar. Dari dua metode memasak tersebut, daun pisang berhasil mengeluarkan aroma rempah sekaligus menahan aroma smoky dari bakaran. Kalau buat saya pribadi memang daun pisang ini memiliki flavor yang nggak bisa digantikan dengan daun-daun lain. Terutama kalau misalnya kita bikin pepes, kita bikin garang asam, makanan-makanan yang memang pakai daun pisang, misalnya kayak kue-kuehan. Nah itu nggak bisa digantikan. Gitu. Kadang-kala pun terus terang kalau saya nggak pakai daun pisang pun, itu daun-daun pisang itu harus saya masukkan di dalam rebusan untuk mendapatkan rasa bau yang khas. Merujuk dari beberapa sumber, selain menjadi bahan organik, daun pisang ternyata memiliki lapisan lilin yang akan meleleh ketika terkena makanan yang panas. Uap dari lelehan tersebut akan melepaskan aroma dan rasa yang unik ke dalam makanan. Zat aktif yang cukup tebal tersebut ternyata bisa membuat makanan lebih bertahan lama meski terus menguap dan menghasilkan embun. Pasalnya, lelehan lilin tersebut diyakini akan membunuh patogen yang bisa membuat makanan cepat basi. Justru lebih bersih dan dia tidak teroksidasi karena kan tertutupnya bagus. Kita bandingkan sama kita menggunakan styrofoam atau kotak makan. Lama saja kurang lebih 12 jam itu akan teroksidasi, makanan tersebut akan basi. Ini daya basinya itu akan lebih lama dan rasa makanannya akan lebih enak gitu. Pemilihan daun sebagai alat pembungkus makanan ternyata juga menyimpan banyak manfaat, terutama dari sisi kesehatan. Sudah banyak penelitian medis yang menyebutkan terdapat banyak zat dan senyawa alami di dalam daun pisang yang jika tercampur dengan makanan justru akan menghasilkan antibodi bagi tubuh manusia. Jadi itu dia punya kandungan yang kita juga nggak tahu tuh, kandungan lektin. Selain antioksidan seperti flavonoid dan epigallocatechin, dia juga memiliki lektin.
Tex itu merupakan senyawa protein. Dia meningkatkan immunomodulator sel T. Jadi imunitasnya meningkat tuh. Jadi tanpa kita ketahui kita makan daun pisang, imunitas kita meningkat. Jadi lebih seger lah, lebih enak tanpa kita sadari. Yang kita rasain kan karena kenyang setelah makan aja. Padahal ternyata antioksidannya tinggi, badan kita lebih sehat. Tak hanya daun pisang saja yang sering dijadikan pembungkus makanan. Kita juga mengenal nasi jamblang yang juga selalu dibungkus dengan daun jati. Kuliner kebanggaan warga Cirebon ini memang setiap dengan tampilan tradisionalnya. Daun jati yang lebar akan menampung semua nasi dengan lauk aneka rupa dan rasa. Ternyata penggunaan daun jati pun bukan tanpa alasan. Nasi akan hangat dalam waktu yang lebih lama, serta aroma yang dikeluarkan daun jati ketika terkena nasi panas memanglah sangat menggugah selera. Selaras dengan kearifan lokal, penelitian ilmiah juga menunjukkan daun jati memiliki kandungan senyawa kimia alami yang sangat kompleks. Di antaranya alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, dan glikosida. Zat inilah yang dapat berfungsi sebagai bahan pengawet alami. Karena daun itu walaupun keras seperti daun jati, tapi dia masih berpori. Jadi ketika ditutup, walaupun misalnya kena udara panas apa segala macam, udara yang terkekap di dagingnya yang ditutup dengan daun itu masih bisa keluar. Jadi menjadi lebih awet. Tapi kalau misalnya katakan plastik, ditutup dengan plastik yang padat malah bisa jadi bau. Gitu karena udara yang berkembang di situnya nggak bisa keluar. Gitu. Ditambah lagi memang daun yang hijaunya pekat ini memiliki zat yang bisa membuat lebih awet. Mirip dengan daun pisang, daun jati pun punya manfaat lain bagi kesehatan. Tanggung-tanggung, kandungan zat antioksidan dan antibakterial yang tersimpan di dalam sel-sel daun jati dapat digunakan sebagai terapi pembersihan paru-paru manusia. Sebenarnya kalau kita digunakan buat pembungkus makanan atau berbarengan bersama makanan, dia teksturnya akan jadi lebih lembut pada saat dikunyah. Dan rasa menggugah seleranya setelah kita mengunyah itu sebenarnya sama enaknya yang seperti daun pisang. Jadi banyak penelitian yang menyebutkan selain dia juga memiliki antioksidan, daun jati itu dapat mengobati penyakit asma. Jadi banyak penelitian yang dia untuk membantu sekali saluran pernafasan. Namun begitu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Karena tidak semua jenis daun pisang dan daun jati bisa digunakan untuk pembungkus makanan. Daun yang paling bagus untuk dijadikan bungkus makanan adalah dari jenis pohon pisang batu karena tekstur daunnya yang tebal, tidak mudah patah, dan getahnya tidak pahit. Biasanya dipilih bagian daun yang setengah tua. Lalu sebelum dipakai harus dibersihkan dulu dengan cara digosok lembut dengan menggunakan kain lap atau tisu. Sedangkan untuk daun jati biasanya dipilih daun yang masih muda dan berwarna hijau tua karena tidak mudah patah dan masih mengeluarkan aroma yang segar. Sebenarnya di hampir setiap daun itu di baliknya itu ada bulu halus. Jadi ketika dia akan digunakan sebagai pembungkus, itu sebenarnya lebih untuk membersihkan. Karena biasanya di bulu-bulu halus itu debunya nempel. Gitu. Jadi lebih ke sisi hygiene-nya. Ya, jauh sebelum adanya penemuan piring dan berbagai wadah makanan modern, nenek moyang kita memilih daun sebagai media penampung segala jenis makanan. Dari skala kecil seperti pincuk ataupun bungkus nasi jamblang, sampai nasi liwet yang identik dengan acara makan beramai-ramai. Dalam pandangan budaya, daun-daun tersebut juga erat dengan ritual dan upacara adat. Daun-daun tersebut juga mengandung zat-zat yang merupakan bagian daripada ini juga keselamatan, tolak bala juga, ya. Keselamatan dari berbagai aura-aura yang sifatnya negatif. Jauh sebelum adanya penemuan piring dan berbagai wadah makanan modern, nenek moyang kita memilih daun sebagai media penampung segala jenis makanan. Dari skala kecil seperti pincuk ataupun bungkus nasi jamblang, sampai nasi liwet yang identik dengan acara makan beramai-ramai.
Dalam pandangan budaya, daun-daun tersebut juga erat dengan ritual dan upacara adat. Khasiatnya dua, di samping khasiat menambah aroma, ya, aroma penyedap makanan. Dalam arti dengan mencium daun tersebut kita juga meningkatkan selera kita untuk mengkonsumsi atau lebih menyenangi makanan tersebut gitu ya. Tetapi yang kedua juga tidak kalah penting adalah daun-daun tersebut juga mengandung zat-zat yang merupakan bagian daripada ini juga keselamatan, tolak bala juga ya. Keselamatan dari berbagai aura-aura yang sifatnya negatif. Dulu itu ketika acara Serentahun, Sedekah Bumi, ya, acara-acara yang sifatnya di masyarakat Sunda atau masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara juga, terutama di daerah Banten itu menggunakan semua tadi yang disebutkan. Hanya untuk kekinian yang kami lihat itu adalah sebatas sekarang itu daun pisang sama daun patat. Daun patat itu untuk membuat membungkus nasi tumpeng. Nah, kalau daun jati itu lebih banyak di daerah Cirebon ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Kemudian daun pisang ini juga sering dipakai untuk acara-acara yang sifatnya ritual gitu ya.